Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini, gue bakal ngobrol kepada kalian, gue bakal sharing opini gue pribadi tentang etika-etika yang menurut gue ini udah hampir hilang di lingkungan kita sehari-hari. Kita sebagai manusia, itu kan kita hidup barengan sama manusia lain kan. Kita kan hidup sama-sama, yang artinya kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita nggak boleh membedakan satu manusia dengan manusia lain dari tingkat ekonominya, tingkat pendidikan, uang, dan segala macamnya kita nggak boleh. Pokoknya kita harus menghargai sesama manusia, intinya seperti itu. Di video kali ini, gue punya 3 poin utama yang bakal jadi pokok pembicaraan. Yang pertama yaitu meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Yang kedua, ucapkan kata tolong ketika minta bantuan dari orang lain. Dan yang ketiga, ucapkan terima kasih ketika mendapat pertolongan atau mendapat sesuatu dari orang lain. Oke, jadi 3 pokok ini menurut gue memang hal yang biasa aja, memang hal yang sepele. Tapi kebanyakan orang malah justru menyepelekan 3 hal ini. Dan yang gue lihat, jadi kebanyakan orang itu udah nggak menghargai orang lain atau udah istilahnya tuh seenak-enak gitu loh sama orang lain. Langsung masuk ke contohnya aja. Untuk yang pertama, minta maaf ketika membuat kesalahan. Kalian pasti pernah ngerasain yang dimana ketika orang lain salah, orang lain berbuat salah, tapi orang lain itu nggak minta maaf sama kalian. Gua pun sering ngerasain hal seperti itu. Kalau gua pribadi ya, ketika ada orang yang berbuat salah sama gua, terus dia nggak mau minta maaf, itu bawaannya gimana sih? Ya kesel gitu loh. Kita jadi bawaannya, nih orang udah salah kok nggak minta maaf gitu loh. Kenapa orang lain itu nggak minta maaf? Mungkin alasannya ada macam-macam. Yang pertama, mungkin karena dia gengsi. Atau yang kedua, mungkin karena dia itu sebenarnya nggak tahu kalau dia ini salah apa enggak. Jadi gue mau mengajak kepada kalian semua, gue juga mau mengingatkan kepada diri gue sendiri, ketika kita buat salah sama orang lain, alangkah baiknya ya udah kita langsung minta maaf gitu loh. Minta maaf juga itu nggak usah yang muluk-muluk kayak maafin gue ya, terus kita ngebeliin mereka sesuatu, nggak usah yang kayak gitu. Cukup di chatting pun atau ngomong langsung kayak sorry ya cuy, gue minta maaf, atau segala macem yang simple-simple kayak gitu aja tuh udah bermakna gitu loh. Jadi kita udah bisa menghargai orang lain. Gue sendiri ya, kalau ada orang lain yang buat salah sama gue, terus dia minta maaf dengan kata-kata simple atau sesimpel kayak cuy sorry ya dan sebagainya, itu gue tuh jadi ngerasa kayak aduh dia minta maaf lagi, jadi gue tuh luluh gitu bawaannya. Jadi nggak kesel lagi, walaupun ada kesel sedikit lah, cuman ya hati gue luluh gitu karena dia udah tahu kalau dia ini salah. Poin yang kedua yaitu ucapkan kata tolong ketika kita meminta bantuan dari orang lain. Kalian juga pasti pernah ngerasain ketika ada orang di sekitar kalian itu minta tolong tapi nggak punya etika atau nggak ada etikanya, jadi sembarangan asal ceplos. Contohnya kayak misalkan, cuy beliin gue ini dong, cuy bawain ini dong, cuy gue lihat tugas lu dong, atau segala macem, nggak pakai kata tolong. Kalau gue ya, kalau ada orang yang minta tolong sama gue kayak gitu, gue sih ngerasanya kayak gue bakal mikir, ini orang apaan sih kok minta tolong tapi nggak ada etikanya, sembarangan banget. Kesel dong. Jadi kita juga kalau mau nolongin kan jadi bawaannya males gitu, dia aja udah nggak ada etikanya minta tolong, kita juga jadi rasanya males buat nolongin dia, ya nggak sih? Maka dari itu, gue juga pengen ngajak kalian, untuk hal sekecil apapun itu, tolong ucapkan kata tolong. Perkara cuma ngambilin HP, nutup pintu, nyalain AC, dan sebagainya, coba pakai kata tolong. Cuy, tolongin dong, tolongin gue ini, boleh minta tolong nggak? Coba deh. Ketika kita ngucapin seperti itu, dengan etika yang benar, orang lain itu jadi merasa dihargai, orang lain itu jadi merasa, oh dia minta tolong sama gue, caranya sopan, ada etikanya, berarti gue sebisa mungkin harus bisa nolongin dia. Dan untuk poin yang ketiga, yaitu ucapkan terima kasih ketika kita mendapat sesuatu dari orang lain atau telah mendapat bantuan dari orang lain. Ketika orang lain itu ngasih sesuatu kepada kita, ngasih hadiah, ngasih bantuan, apapun itu bentuknya, ya kita bilanglah terima kasih sama dia. Bilang terima kasih pun gak harus yang muluk-muluk kayak kita harus istilahnya, cuy thank you banget ya, kita harus balik ngasih dia sesuatu, nggak harus. Kita cuma cukup ngomong, bro thank you ya, cuy makasih ya, TY, atau apapun itu yang sesimpel itu pun, orang lain tuh jadi ngerasa bahwa dirinya dihargai. Orang lain tuh jadi ngerasa bahwa, oh gue habis nolongin dia terus dia bilang makasih sama gue, berarti bantuan gue ini berarti untuk dia.
orang tersebut pun jadi ngerasanya oke, gue dihargai. Berarti kalau besok-besok dia minta tolong, gue bakal bantuin dia lagi deh, soalnya dia bilang terima kasih sama gue atau gimana. Orang lain tuh jadi seneng gitu bantuin kita, jadi nggak bosen-bosen gitu loh. Nah, itu jadi 3 poin utamanya. Minta maaf ketika berbuat salah, ucapkan kata tolong ketika minta bantuan dari orang lain, dan ucapkan kata terima kasih ketika mendapat bantuan atau mendapat sesuatu dari orang lain. Oke, gue ada satu lagi poin utama yang menurut gue ini udah kelewat batas. Yang menurut gue pribadi sih, udah bikin gue kesel banget. Apa sih itu? Orang yang manggil orang lain itu pakai huruf P, spam P. Oke, gue mau nanya kepada kalian yang suka P gitu. Kalian ini dapat dari mana sih sebenarnya? Awal mulanya dari mana sih? BBM aja pink. Emang kalian pakai BBM sekarang? Enggak kan? Kenapa kalian P gitu? Gua saking keselnya sama orang yang suka P nggak jelas kayak gitu. Gua sampai nulis kayak gini nih di status line gua. Kenapa gue nulis kayak gitu? Ya gue udah punya nama gitu loh. Gue udah punya nama yang bagus dikasih sama orang tua gue. Kenapa nama gue diganti sama P? Nggak ada nyambung-nyambungnya banget kan? Nggak ada etikanya gitu. Apalagi kalau ada orang yang udah spam P banyak banget. P. Ya ampun, itu gue kesel banget sih kalau ada orang yang kayak gitu. Yang parahnya lagi, gue kemarin ngeliat di Twitter beberapa hari yang lalu. Ada mahasiswa ngechat dosennya malam-malam pakai P. Aduh, gue nggak habis pikir deh. Maksud gue etikanya tuh di mana gitu loh. Kenapa sih kita sekarang ini jadi aneh-aneh gitu, nyebut-nyebut orang jadi P lah, yang asal-usulnya tuh nggak jelas gitu menurut gue. So, maka dari itu, coba mulai sekarang jangan lagi deh ada P kayak gitu lagi. Gak usah lah, kita ini udah ada nama masing-masing gitu loh. Orang udah punya nama bagus-bagus, panggillah dengan namanya mereka, panggil sesuai dengan nama mereka gitu loh. Oke, jadi kesimpulannya gini. Ketika kita menghargai orang lain pun akan menghargai kita. Dan ketika kita nggak menghargai orang lain pun nggak bakal menghargai kita. Jadi itu pilihan kalian. Kalian mau dihargai orang, apa mau nggak dihargai orang. Untuk video gue kali ini cukup sekian pembahasan dari gue. Gue ingatkan bahwa ini adalah opini gue pribadi. Jadi gue minta maaf kalau di luar sana ada yang tersinggung dengan kata-kata gue. Semoga video gue kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video gue kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Have a good life.